Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas kembali soal-soal ATLM, yang mana soal-soal berbasis kompetensi di channel ATLM Indonesia bersama saya Ahmad Lab dari Banjarmasin. Kali ini kita sudah masuk ke bagian 41, yang mana sebelumnya saya jeda dengan materi-materi COVID-19. Kita kembali ke soal-soal, dan ini berbasis kompetensi ahli teknologi laboratorium medik. Kali ini mengenai bakteriologi dan hematologi. Jadi ada 7 kompetensi inti, saya ambil 2 kompetensi inti, yaitu bakteri dan hematologi. Ayo teman-teman, mari simak satu persatu soalnya sebagai berikut. Nomor 1, seorang mahasiswa peserta ujian praktikum diberi suspensi berisi 2 jenis bakteri Staphylococcus epidermidis dan Escherichia coli yang harus dibuat preparat mikroskopik dengan pewarnaan gram. Jadi sediaan isinya 2 bakteri diwarnai gram. Setelah dilaporkan kepada penguji, hasil pewarnaan ternyata kedua jenis bakteri tersebut semuanya berwarna merah. Dan mahasiswa itu disuruh mengulangnya. Kesalahan yang terjadi apa kira-kira? Yang A, pelunturan cat utama berlebihan. Yang B, pembuatan sediaan kurang tebal. Yang C, pemberian cat penutup kelamaan. Yang D, pelunturan cat utama kurang luntur. Yang E, pencucian air mengalir terlalu lama. Jadi jawabannya adalah A, pelunturan cat utama berlebihan. Ini soal-soal saya dapat dari internet, dan saya review soal-soalnya. Oke, jadi seperti ini. Pelunturan cat utama itu berlebihan dengan menggunakan alkohol yang terlalu lama. Idealnya kan kurang lebih sekitar 30 detikan sampai dengan 1 menit. Ini melunturkannya mungkin mencapai lama, misalnya 5 menit. Akibatnya larutlah zat warna, ya kan? Ini. Tapi di sini kan warnanya merah nih. Harusnya kan Staphylococcus itu warnanya ungu. Tapi karena pelunturan yang lama, akhirnya dia melepas zat warna tadi oleh alkohol 95. Dan dia mengambil zat warna terakhir, yaitu warna kontras, warna merah dari safranin atau fuksin. Kita pindah lanjut ke nomor 2 teman-teman. Seorang petugas laboratorium medis sedang membuat sediaan mikroskopik dari bahan swab atau sekret. Kemudian dilakukan pewarnaan gram. Hasil pengamatan mikroskopik ditemukan bakteri bentuk kokus berpasangan berwarna merah intraseluler. Ini sudah ngarahnya sudah ke GO. Petugas tersebut kemudian melaporkan kepada dokter bakteri yang curigai menjadi penyebab penyakit infeksi. Bakteri tersebut adalah yang A, Listeria, yang B, Bacillus, yang C, Neisseria, yang D, Clostridium, E, Mycobacterium. Jadi jawabannya adalah sesuai tadi GO adalah Neisseria gonorrhoeae atau Neisseria saja. Karena ini dia bakterinya tadi kokus, sedangkan di sini yang kokus Neisseria. Dan dia intraseluler, bisa juga ekstraseluler, dia berpasangan, yang mana pasangan kedua sisinya itu tidak bulat, istilahnya seperti biji kopi. Kita pindah lanjut ke nomor 3. Seorang mahasiswa TLM sedang melakukan praktikum uji biokimia terhadap satu jenis bakteri untuk memastikan hasil identifikasi. Tampak ada warna hitam disertai dengan warna putih hingga permukaan media yang sedang diuji tersebut adalah spesiesnya Salmonella typhi. Media tersebut adalah yang asin, yang B, SCA, yang C, TSIA, yang D, laktosa, yang E, glukosa. Jadi jawabannya adalah SIM. Karena SIM ini untuk melihat adanya produksi gas H2S dan melihat adanya motility.
Walaupun di sini tidak disebutkan indolnya. Motility tadi ya warna putih ke permukaan. Jadi mulai dari bawah sampai ke atas hingga di permukaan itu putih diisi oleh bakteri karena bakterinya bergerak naik ke atas. Sementara hitam itu adalah sulfida yang dihasilkan yang bereaksi dengan besi membentuk besi sulfida, warnanya hitam. Kita pindah lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 4. Seorang anak usia 3 tahun datang ke laboratorium dengan membawa surat permohonan pemeriksaan swab tenggorok dari dokter spesialis THT. Hasil pewarnaan dengan cat laser adalah kuman bentuk batang berwarna kuning. Ujung terdapat granula berwarna ungu. Bakteri tersebut adalah yang A. Leptospira Icteria hemorrhagica, yang B. Mycobacterium tuberculosa, yang C. Corynebacterium diphtheria, yang D. Pseudomonas aeruginosa, yang E. Staphylococcus aureus. Jadi jawabannya adalah Corynebacterium diphtheria. Di sini warnanya berwarna kuning, ujung terdapat granula berwarna ungu. Nah ini karena ini kalau pewarnaan granula itu pasti Corynebacterium diphtheria karena hanya dia saja yang memiliki granula Babesh Ernst. Lanjut kita ke nomor 5. Andi, seorang TLM, bekerja di suatu laboratorium klinik Pratama. Ini laboratorium dasar. Di laboratorium tersebut, metode pengukuran kadar hemoglobin masih menggunakan cara semi otomatis, yaitu cara Sianmet. Karena kehabisan reagen Drapkin, Andi membuat Drapkin baru. Standar hemoglobin yang ada kadarnya 16 gram per sen. Setelah 20 mikroliter standar HB dilarutkan dengan 5 mikroliter Drapkin, diukur absorbansi dan mendapat nilai 0,4530. Faktor yang didapatkan adalah yang A 7,25, yang B 11,3, yang C 22,6, yang D 35,3, yang E 72,5. Jadi jawabannya adalah D 35,3. Nah seperti ini konsepnya. Kalau saya selama ini saya pengalaman di hemoglobin bahwa apabila kita menggunakan 5000 tambah 20 atau 2500 tambah 10 mikroliter, itu biasanya apabila kita menggunakan standar, faktor yang dihasilkan itu kisarannya berada di 34 sampai dengan 41. Ya, jadi tidak jauh dari itu. Sedangkan di sini jawabannya 35. Jadi yang memang kalau rata-rata menurut pabrikan itu 36,77, itu yang istilahnya nilai tengahnya itu. Syaratnya alatnya baru, reagennya baru, kemudian standarnya baru, semua serba baru, itu dijamin perkiraan 36,77 faktornya. Nanti ada istilah upgrade dan downgrade faktor. Yang kebetulan kalau ini arahnya ke downgrade faktor. Faktornya turun, ada yang naik. Dan kita lanjut lagi ke nomor 6, teman-teman. Dilakukan pemeriksaan hitung jenis leukosit dengan pewarnaan Maegron-Wall Giemsa (MGG). Nah, MGG ini teman-teman. Setelah preparasi sediaan hapus dicat dengan Maegron-Wall, hasil pewarnaan didapatkan sel leukosit dengan mononukleer tanpa granulasi. Kromatin inti memadat, inti seperti ginjal, sitoplasma biru muda relatif luas. Sel tersebut adalah yang A monosit, yang B limfosit, yang C neutrophil segmen, yang E eosinofil, yang E basofil. Jadi melihat ciri-ciri ini kita sudah paham. Jadi jawabannya pasti teman-teman sudah bisa menebak, yaitu adalah monosit. Karena monosit ini mononukleer satu, tanpa granula memang benar. Kemudian kromatin inti memadat. Ya, memang karena sel-sel tua itu biasanya kromatin intinya memadat, dan ciri khasnya inti seperti ginjal. Sitoplasmanya relatif luas. Apabila sempit nanti limfosit namanya selnya. Kita pindah lanjut ke nomor 7. Teman-teman ATLM Indonesia, petugas plebotomi melakukan plebotomi vena untuk pengambilan darah vena. Parameter yang akan diperiksa berturut-turut ialah kadar hemoglobin, hitung sel leukosit, hitung jenis leukosit, laju endap darah, dan nilai hematokrit. Tabung vakum yang digunakan, jadi tabung vakum yang diambil itu apa? Nah,
tabung tutup merah, yang B tabung tutup ungu, yang C tabung tutup biru, yang D tabung tutup abu-abu, yang E tabung tutup kuning. Jadi jawabannya adalah jelas tabung tutup ungu, karena tabung tutup ungu ini ideal untuk pemeriksaan darah rutin di hematologi. Pindah lanjut lagi, kita nomor 8. Kelainan morfologi eritrosit pada kasus talasemia dapat memberi bahan kajian untuk mendiagnosa kasus tersebut di samping pemeriksaan lainnya. Pada talasemia ditemukan variasi sel eritrosit dalam bentuk dan ukuran eritrosit, dan bahkan sering ditemukan beberapa benda inklusi di apusan darah tepi. Benda inklusi RBC yang ditemukan adalah yang A, normoblast, plasmodium, Howell Jolly body, yang B, basophilic stippling, kerengatet, normoblast, yang C, plasmodium, cincin cabot, basophilic stippling, yang D, cincin cabot, retikulosit, normoblast, yang E, normoblast, cincin cabot, Howell Jolly body. Jadi jawabannya adalah yang mana? Jawabannya adalah normoblast, cincin cabot, Howell Jolly body. Ini merupakan sebuah benda inklusi. Benda inklusi itu adalah benda-benda yang ditemukan pada eritrosit karena hal-hal tertentu yang dalam kondisi abnormal. Mungkin seperti titik-titik warna hitam itu Howell Jolly body, titik 1 seperti tai lalat itu Howell Jolly body. Nah, kalau normoblast ini ditemukan adanya inti. Kalau cincin cabut ini hemoglobin yang mengalami denaturasi. Kalau tidak salah dia membentuk cincin melingkar di dalam eritrosit, warnanya kok agak biru-biru ungu. Pindah kita ke nomor 9. Gambaran sel eritrosit muda ini sekilas mirip dengan sel limfosit, tetapi jika dicermati ada perbedaan yang nyata dengan sel limfosit tersebut. Inti sel ini relatif bulat, sferis, kromatin padat, sehingga hasil pewarnaan memberikan gambaran merah keunguan yang pekat dengan sitoplasma ortokromatik. Yang A, normoblast acidofilik, yang B, normoblast basofilik, yang C, normoblast polikromatikfilik, yang D, makroblast basofilik, yang E, mikroblast basofilik. Jadi kita bisa melihat jawabannya di sini ternyata normoblast acidofilik. Di normoblast ini acidofilik berarti dia seri dari eritrosit yang relatif lebih muda, jauh lebih muda. Dia menyukai zat acidofilik. Dia menyukai zat warna yang sifatnya asam. Berarti dia berwarna agak kemerahan. Sementara di sini kromatin padat bukan yang selnya muda tapi selnya tua ini. Jadi saya koreksi, selnya ini agak tua. Karena kromatin padat, kalau kromatinnya itu halus menyebar merata, itu selnya biasanya sel muda. Kalau sel tua padat dan ada kadang-kadang pignotik. Nah, seperti itu. Pindah kita ke nomor 10. Seorang wanita 35 tahun menjalani pemeriksaan darah rutin. Dari hasil pemeriksaan LED metode Westergren didapatkan nilai 30 mm per jam dan nampak bavikot setinggi 2 mm. ATLM melakukan cross check dengan pemeriksaan HB dan jumlah leukosit absolut sebagai salah satu mengetahui kesesuaian dan akurasi hasil. Kemungkinan kadar hemoglobin dan hitung leukosit tersebut, yang A kadar HB dan jumlah leukosit normal, yang B kadar HB normal dan leukopenia, yang C kadar HB rendah dan leukositosis, yang D kadar HB normal dan leukositosis, yang E kadar HB rendah dan leukopenia. Jadi jawabannya adalah kadar HB rendah dan leukositosis. Jadi kalau LED itu meningkat dapat ditemukan pada kasus anemia, sehingga di sini anemia itu kadar hemoglobinnya rendah. Sementara apabila bavikotnya itu sampai 2 mm atau lebih, itu kemungkinan adalah leukositosis.
sedangkan normalnya dia di bawah dari 2 mm. Anggaplah 1 mm dia leukositnya masih dalam batas normal. Kita pindah ke langsung nomor 11. Pada suatu pemeriksaan golongan darah ABO, sistem dengan cara slet dan tabung didapatkan hasil aglutinasi. Kemudian dilakukan pengamatan di bawah mikroskop dan didapatkan eritrosit dengan susunan rollo formation. Yang harus dilakukan, yang A, cukup melakukan pengamatan di bawah mikroskop untuk mengetahui adanya aglutinasi. Yang B, dilakukan penambahan NaCl fisiologis pada sediaan untuk membedakan rollo formation dengan aglutinasi. Yang C, meminta analis lain untuk melakukan pemeriksaan ulang. Yang D, melaporkan rollo formation sebagai aglutinasi. Yang E, melaporkan rollo formation sebagai non aglutinasi. Jadi jawabannya adalah dilakukan penambahan NaCl fisiologis pada sediaan untuk membedakan rollo formation dengan aglutinasi. Jadi dengan penambahan ini maka rollo formation itu akan terpecah, sementara aglutinasi tetap dia menggumpal. Pindah lagi, lanjut kita ke nomor 12. Seorang pasien datang dengan permintaan pemeriksaan darah lengkap dan tes plasma prothrombin time. Sebelumnya TLM melakukan plebotomi dengan vakutener untuk mendapatkan spesimen darah. Tabung vakum yang digunakan, yang A, tabung tutup berwarna merah dan tabung bertutup abu-abu. Yang B, tabung bertutup biru terang dan tabung bertutup ungu. Yang C, tabung bertutup hijau dan tabung bertutup ungu. Yang D, tabung bertutup hitam dan tabung bertutup ungu. Yang E, tabung bertutup kuning dan tabung bertutup abu-abu. Jadi jelas jawabannya di sini kita harus memakai tabung bertutup warna biru terang. Biru terang karena di situ berisi natrium sitrat 3,2% perbandingan 1:9. Jadi banyak isinya. Dan tabung berwarna ungu karena memang untuk pemeriksaan darah rutin. Jadi beda nanti dengan yang tabung hitam. Tabung hitam itu untuk laju endap darah, walaupun berisi sitrat juga, namun konsentrasinya 3,8%. Pindah lagi kita ke soal nomor 13. Pada pemeriksaan darah rutin, seorang analis memerlukan 3 ml darah. Untuk mencegah terjadinya aglutinasi pada sampel, perlu penambahan antikoagulan EDTA. Ada dua pilihan bentuk EDTA yang biasa digunakan, yaitu EDTA padat atau EDTA cair 10%. Jika menggunakan EDTA padat atau cair, jumlah EDTA yang diperlukan untuk mencegah pembekuan 3 ml darah adalah yang A, 1 mg EDTA padat atau 10 mikroliter EDTA cair. Yang B, 3 mg EDTA padat atau 0,01 ml EDTA cair. Yang C, 1-2 mg EDTA padat dan 5-10 mikroliter EDTA cair. Yang D, 1-3 mg EDTA padat dan 5-10 mikroliter EDTA cair. Yang E, 3 mg EDTA padat atau 0,01 ml EDTA cair. Jadi jawabannya adalah E, 3 mg EDTA padat atau 0,03 ml EDTA cair. Ini menurut soal yang dibuat oleh si pembuat. Kita pindah lanjut ke nomor 14. Dilakukan pemeriksaan hitung jumlah trombosit atas permintaan dokter pada sampel darah EDTA. EDTA ini. Kemudian pemeriksaan trombosit menggunakan alat hitung otomatis dengan hasil 80 sel per mikroliter darah. Gitu ya, 80 trombositopenia ini. Untuk memastikan hasil tersebut, maka dilakukan verifikasi dengan pemeriksaan darah tepi. Kegiatan verifikasi dilakukan karena ini hasilnya harus diverifikasi mungkin supaya lebih tepat dan teliti. Yang A, alat hitung otomatis tidak sensitif terhadap gumpalan trombosit. Yang B, alat hitung otomatis tidak sensitif terhadap giant trombosit. Yang C, alat hitung otomatis tidak sensitif terhadap satelit trombosit. Yang D, alat hitung otomatis tidak sensitif terhadap fragmentasi eritrosit. Yang E, alat hitung otomatis tidak sensitif terhadap fragmentasi trombosit. Jadi jawabannya adalah
alat hitung otomatis tidak sensitif terhadap gumpalan trombosit, kelam trombosit. Jadi dia tidak bisa membaca, dan dia baca nanti di grafik histogramnya di bagian akhir dari histogram trombosit itu naik ke atas. Dan mungkin di grafik histogram RBC itu ada di awal eritrosit itu ada kenaikan peak. Jadi di PLT itu kenaikan di akhir kenaikan peak, sedangkan di RBC itu di awal kenaikan peak. Ini perlu kita koreksi dengan hapusan darah. Siapa tahu trombositopenianya ini 80 sel per milimeter kubik ini karena sebagian selnya mengalami clumping di dalam darah tadi, sehingga perlu dikoreksi nanti. Kita pindah lanjut ke nomor 15. Seorang ATLM diminta melakukan perhitungan indeks eritrosit pada pasien yang didiagnosa menderita anemia defisiensi besi dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang A, MCP 68 fl dan MCH 22 pikogram. Yang C, MTHC 29%. Nah, jadi 3 data ini kita masukkan ke dalam jenis atau indeks anemia. Jadi, lalu ATLM melakukan konfirmasi hasil tersebut dengan pemeriksaan SADT. Gambar yang terlihat adalah yang A normositik normokrom, yang B makrositik normokrom, yang C mikrositik normokrom, yang D mikrositik hipokrom, yang E mikrositik normokrom. Jadi jawabannya adalah mikrositik hipokrom, karena MCP kurang, MCH kurang, berarti mikrositik hipokrom. Di MCP-nya itu mikrositik, MCH-nya itu hipokrom. Pindah kita ke nomor 16. Nah, nomor 16. Seorang pasien datang dengan membawa surat pengantar dari dokter, di mana pemeriksaan yang diminta adalah hitung jumlah leukosit yang diduga pasien ini mengalami infeksi, di mana analis tersebut bekerja pada laboratorium sederhana. Peralatan yang ada juga sangat sederhana, jadi apa adanya ini menggunakan kamar hitung nanti. Reagen yang digunakan adalah A. Rice-Ecker, yang B. Truk, yang C. Lugol, yang D. Hayem, yang E. Eosin. Jadi jawabannya adalah truk. Truk ini digunakan untuk hitung jumlah leukosit, sementara Rice-Ecker itu untuk trombosit, Lugol ini untuk pemeriksaan feses, Hayem untuk hitung jumlah eritrosit, dan Eosin ini juga digunakan untuk multifungsi. Dia bisa digunakan untuk direct preparat feses, untuk parasit, atau untuk menghitung jumlah eosinofil di dalam darah. Lanjut kita ke nomor 17. Dilakukan pemeriksaan sediaan apus darah tepi atas permintaan dari dokter dengan diagnosa keracunan timbal. Jadi seseorang ini dilakukan pemeriksaan darah tepi karena keracunan PB. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan apus darah tepi, didapatkan kelainan bentuk sel eritrosit yang disebabkan oleh keracunan timbal yang kronis. Nama kelainan sel yang mungkin ditemukan ini kelainan pada RBC ini. Yang A burusel, yang B ovalosit, yang C spherosit, yang D basophilic stippling, yang E erythrosit. Jadi jawabannya adalah basophilic stippling. Nah, oke. Kalau kita berbicara basophilic stippling ini kelainan sel di mana pada sel RBC itu ada bintik-bintik berwarna biru atau hitam gelap di dalamnya. Ini temukan pada kasus keracunan timbal salah satunya. Mungkin ya timbal kronis kalau di soal ini. Jadi pada keracunan timbal atau timah hitam atau plumbum lead itu adalah ditemukannya basophilic stippling. Pindah kita langsung lanjut ke nomor 18. Seorang pasien datang ke laboratorium atas permintaan dokter. Pasien tersebut sudah masuk ke dalam ruang sampling dan membawa formulir pemeriksaan. Yang harus dilakukan, yang A, sapa pasien dan perkenalkan diri sambil konfirmasi identitas pasien dan formulir pemeriksaan sebelum pengambilan darah. Yang B, persiapan pasien pada posisi duduk dan siap untuk dilakukan pengambilan darah. Yang C, teliti jenis pemeriksaan yang akan dilakukan dan verifikasi persiapan pasien bila ada misalnya puasa dan lain-lain.
Yang D, siapkan jenis tabung pemeriksaan sesuai dengan pemeriksaan. Yang E, tempelkan label nama atau identitas pasien pada tabung yang akan diisi spesimen darah, kemudian diperlihatkan pada pasien. Jadi semuanya ini jawabannya adalah benar untuk para analitik, tapi ini pasiennya mau sampling. Jadi harus ditanya dulu siapa pasien dan perkenalkan diri sambil dikonfirmasi identitas pasien dan formulir pemeriksaan sebelum pengambilan darah. Ditanya dulu namanya, langsung panggil namanya, nama bapak ini, nama bapak siapa, nah seperti itu, nama saya ini. Nah jadi dia menyebutkan nama dia sendiri supaya ada kecocokan, supaya jangan salah nanti, karena pendengaran telinga orang dia beda-beda, ternyata yang dipanggil itu adalah orangnya yang bukan diambil darah karena mirip-mirip. Nah seperti itu yang berisiko salah nanti dalam hal penetapan pasiennya untuk diambil spesimen. Lanjut ke nomor 19. Atas permintaan dokter dilakukan pemeriksaan apus darah tepi. Disiapkan tabung yang berisi EDT cair sebanyak 400 mikroliter dan ditambah sampel darah sebanyak 100 ml. Kemudian dihomogenkan. Setelah difiksasi preparat apusan digenangi dengan gimsa selama 20 menit. Pada pemeriksaan mikroskopi didapatkan bentuk eritrosit yang krenasi dan trombosit yang membesar. Penyebab kelahirannya adalah yang A, pendiaman cat terlalu lama, yang B, buffer fosfat terlalu asam, yang C, fiksasi tidak sempurna, yang D, penggunaan gimsa dengan buffer tidak tepat, yang E, perbandingan EDTA dengan darah tidak sesuai. Jadi jawabannya adalah di sini kita melihat EDTA-nya terlalu banyak, 400 mikroliter, darahnya 1 mililiter. Tapi saya juga heran di sini karena apa? EDTA yang banyak ini setahu saya eritrositnya ya benar, ini eritrositnya krenasi. Cuma di sini yang trombositnya membesar. Apakah memang benar saya tidak tahu juga, tapi kalau memang tepat saja teorinya ya tidak masalah sih. Ya memang mungkin benar. Jadi di sini bila ETA berlebihan maka terjadilah larutan tadi atau darah tadi menjadi larutan yang hipertonik, sehingga eritrosit akan dikuras cairan intraselulernya, sehingga eritrositnya akan mengalami pengkerutan atau mengkerut. Jadi bila kelebihan EDTA. Jadi kalau kekurangan EDTA nanti akan terjadi sedikit bekuan. Jadi bekunya ada bekuan tapi dia terlihat, atau nanti trombosinya kelamping. Jadi idealnya EDTA itu harus tepat. Untuk lebih tahunya teman-teman mengenai teori penggunaan EDTA ini bisa dilihat di video saya sebelumnya, ada itu. Kita pindah lanjut ke nomor 20. Plebotomi menggunakan siring untuk pemeriksaan darah rutin. Jadi seorang ATLM melakukan plebotomi. Kemudian sampel darah dimasukkan dalam tabung vakum EDTA dengan cara menusuk jarum ke dalam tabung dan disemprotkan dengan menekan pendorong suntikan. Jadi ditusuk langsung didorong. Sampel dihomogenkan dengan cara membolak-balik sebanyak 8-10 kali inversi ini. Pemeriksaan dikerjakan 1 jam setelah pengambilan darah. Hasil pemeriksaan menggunakan hematologi laser didapatkan jumlah eritrosit sangat rendah dan nilai hemoglobin normal. Penyebab eritrosit rendah adalah yang A, homogenisasi kurang menyebabkan darah tidak bercampur dengan antikoagulan. Kemudian yang B, penundaan pemeriksaan selama 1 jam. Yang C, kesalahan penggunaan jenis antikoagulan. Yang D, alat otomatis tidak akurat. Yang E, sebagian eritrosit lisis. Jadi kalau melihat kasus seperti ini adalah kasus karena sebagian eritrosit lisis. Lisis ini karena kesalahan pada saat memasukkan darah tadi dengan menekan pendorong. Nah, ini yang salahnya. Sebenarnya tabung vakum itu kalau masih dalam kondisi baik dan baru, belum expired, dia akan menyedot sendiri darah di dalam sukwit dengan daya vakumnya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak ada risiko nanti hemolisis, walaupun dia menyedotnya itu dengan pelan-pelan. Beda kan kadang-kadang karena tersesak dan ingin cepat terburu-buru lalu dibantu dengan tangan mendorongnya, cepat lagi gerakannya. Nah ini bisa risiko hemolisis.
Boleh saja mendorongnya dengan speed, tapi pelan-pelan bagi tabung vakum yang memang tidak baru atau kevakumannya berkurang atau hilang. Jadi pelan-pelan saja didorong, boleh. Tapi jangan didorong kuat, langsung hitungannya sekali dorong itu 1-2 detik selesai. Nah, itu yang berbahaya, risiko hemolisis. Nah, itu saja teman-teman 20 soal. Jangan lupa subscribe yang baru bergabung. Salam kompetensi. Nantikan soal lainnya. Semoga bermanfaat dan barokah. Dan semoga saja teman-teman yang mengikuti uji kompetensi atau uji SKB, TKB, CPNS lulus dengan hasil yang memuaskan. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.